Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat serta inayahnya lah kita bisa seperti sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita sebagai manusia harus senantiasa selalu bersyukur dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat teriringkan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, materi kita pada kali ini membahas mengenai adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Tentunya tidak asing lagi penggunaan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, apa sih pengertian dari media sosial? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah sebuah media online dengan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum, dan dunia virtual. Nah, selanjutnya yang harus diketahui tentang macam-macam media sosial. Adapun jenis-jenis dari media sosial diantaranya ada blog, content communities, social networking sites, collaborative project, virtual games world, virtual social worlds. Dan harus diingat, setiap yang kita kerjakan itu biasanya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, adapun yang menjadi dampak positif dari menggunakan media sosial diantaranya, yang pertama yaitu media sebagai promosi atau iklan. Nah, kita ketahui bahwa media ini bisa digunakan untuk berjualan online, bisa mendapatkan hasil dengan cara mempromosikan dengan iklan tersebut. Yang kedua yaitu berkomunikasi. Nah, sudah sangat jelas bahwa kita sekarang ini sangat membutuhkan yang namanya media untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan suatu berita, untuk mengabarkan keluarga kita, dan masih banyak lagi dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga yaitu media untuk mencari informasi. Nah, media sosial sangat dibutuhkan kita untuk mencari informasi yang belum kita ketahui. Yang keempat yaitu keterampilan sosial. Yang kelima, media pertukaran data. Yang keenam, kemudahan memperoleh imajinasi. Yang ketujuh, memperluas jaringan pertemanan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi dampak positif dari penggunaan media sosial yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Selanjutnya, yang menjadi dampak negatif, yang pertama yaitu kecanduan, yang kedua berkurangnya perhatian terhadap keluarga, yang ketiga tersebarnya data penting tidak semestinya, yang keempat membuat prestasi pelajar semakin menurun, yang kelima tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif, yang keenam kejahatan dunia maya. Ajaran Islam terkait dengan menggunakan media sosial sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Maka dari itu, kita harus memiliki etika. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maka dari itu, sebelum kita mengabarkan kabar kepada orang lain atau berita kepada orang lain, kita harus tahu dulu dari mana media sosial itu datang, dari mana kabar itu datang. Nah, adapun etika ketika kita bermedia sosial, yang pertama adalah tabayun atau cek dan recheck. Atau sebelum sharing, maka saring dulu berita tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan sebuah opini yang jujur, didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus.
tidak merekayasa dan memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilah ini disebut dengan qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Yang ketiga yaitu haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berpaku tangan melihat tingkah laku masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagaimana diungkapkan di atas. Bertolak dari fenomena penyalahgunaan media sosial itu, MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Yang selanjutnya yaitu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Nah, kita punya media sosial harus digunakan sebagaimana mestinya, yaitu digunakan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Selanjutnya yaitu tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Selanjutnya yaitu menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Nah, jangan sampai kita menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax. Nah, selanjutnya tata cara kita dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu untuk para pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online. Jadi, Facebook bisa digunakan untuk pembelajaran online. Selain Facebook, ada juga Google Classroom, Zoom Meeting, Office 365, dan sebagainya yang bisa digunakan. Khususnya pada era pandemi seperti sekarang ini, aplikasi ini sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu, kita perlu menggunakan jaringan internet secara bijak. Jangan sampai kita menggunakan jaringan internet sesuka hati. Kebanyakan main game, semestinya. Justru kita harus bijak dalam menggunakan jaringan internet. Yang ketiga yaitu membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Nah, biasanya suka ada grup WA atau grup kelas. Itu diharuskan untuk apa? Untuk berdiskusi mengenai pelajaran yang belum dipahami. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu berbagi informasi penting. Nah, apabila kita memiliki informasi penting, seharusnya kita men-share, bagikan ke teman-teman kelas kita yang belum mengetahuinya. Yang kelima yaitu menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Yang keenam, implementasikan sosial media dengan baik dan benar, jangan sampai salah. Nah, itulah pembahasan adab tentang bermedia sosial dalam pandangan Islam. Nah, diharapkan kita sebagai pengguna media sosial yang baik, kita harus menggunakan media sosial secara bijak, sesuai adab dan etika yang digunakan dalam pandangan Islam. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.